Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IAI, kembali lagi di podcast Suara Kita, karena setiap suara layak didengar. Saya Muhammad Zarandafa sebagai host pada kali ini, dan juga saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Pak Iqbal Fatur Rahman. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast kami kali ini. Nah, sahabat IAI, adapun obrolan kita pada kali ini itu ingin membahas berbincang-bincang seputar kasus yang sempat hangat terjadi di awal bulan kemarin, yaitu ditamparnya seorang siswa yang ketahuan merokok oleh kepala sekolah. Nah, mungkin ini juga relate ya Bapak, kita mengundang Bapak sebagai narasumber karena beliau, Pak Iqbal Fatur Rahman, juga menjabat sebagai kepala sekolah ya Pak ya? Betul. Di sebuah SD. Iya, tapi sahabat IAI, pembahasan yang akan kita bahas ini tidak membahas tentang kronologinya Pak, melainkan kenapa kasus itu bisa terjadi dan respon apa yang mesti kita berikan terhadap kasus seperti ini. Nah, mungkin kita langsung masuk saja ke pertanyaannya Bapak. Kan gini Pak, kalau mengutip Ki Hajar Dewantara itu pernah mencetuskan suatu konsep pendidikan, di mana trisentra pendidikan itu perkembangan anak tidak berfokus pada sekolah ya Pak ya, melainkan pada keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Nah, mungkin untuk keluarga sendiri Pak, untuk pada zaman sekarang ini, seperti ada gap ya Pak ya, antara orang tua dengan instansi pendidikan, dengan guru-guru, di mana dulu mungkin orang tua cenderung mendukung ketika anaknya ditindaklanjuti oleh sekolah, tapi sekarang cenderung ada gap gitu. Nah, mungkin apa sih Pak penyebabnya di zaman sekarang ini orang tua begitu melindungi anaknya, tidak menyerahkan sepenuhnya pendidikan karakter itu kepada sekolah? Betul. Yang saya lihat justru memang berkaca dari kejadian kemarin ya di SMA 1 Cimarga ya, di Lebak, Banten itu. Jadi memang kuncinya ialah terletak pada komunikasi antar orang tua juga pihak sekolah. Mereka berkomunikasi, memperbincangkan tentang bagaimana kemudian mereka bekerja sama untuk membentuk atau untuk melahirkan generasi yang baik gitu ya, atau bahkan ditambahi dengan generasi yang soleh begitu ya, yaitu anak mereka. Jadi kan posisi orang tua itu sebagai orang tua di rumah, ayah ibu sebagai orang tua di rumah, lalu bapak ibu guru di sekolah sebagai orang tua di sekolah, gitu ya. Sehingga satu sama lain harus komunikasi, harus ngobrol, kemudian menyepakati apa hal-hal atau treatment yang akan mereka lakukan seperti apa, sehingga pihak orang tua itu mempercayai betul bagaimana kemudian pihak sekolah treat anak-anak mereka. Jadi diperlakukan seperti apapun mereka akan sepakat kalau ada komunikasi sejak awal. Nah, sepertinya memang si gap itu muncul ialah ketika tadi orang tua saya membahasakan orang tua kurang matang dalam memilih sekolah begitu ya. Karena kan di zaman ini terutama banyak orang tua yang menganggap bahwa sekolah itu ada yang gratis, ada yang bayar begitu ya, kurang lebih. Orang tua justru sebagian memberikan concern atau perhatian ketika dia membayar ke sekolah. Kalau sekolahnya bayar, sekolah swasta terutama, mereka punya perhatian yang ekstra begitu ya. Oh iya. Anak saya harus bla 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 karena saya udah bayar dan seterusnya. Tapi untuk sekolah yang mereka sebut dengan istilah gratis, mereka kurang begitu, kurang. Tapi sekalinya ada persoalan semacam tadi justru meledak. Itu kan kalau saya dulu mengalami zaman di mana ketika di sekolah kami punya masalah, dimarahi oleh guru, kami menjaga justru biar orang tua nggak tahu bahwa ada kasus begitu ya. Kan kalau zaman sekarang agak lain, mereka justru laporan ke orang tua, tadi saya dimarahin bla bla bla. Sehingga kan kalimat awal yang orang tua tangkap justru bukan kalimat aku ngerokok terus ditampar. Tapi justru yang mereka tangkap pertama kali ialah aku ditampar. Tanpa mau mendengar kenapa dia ditampar. Jadi
Sepertinya masalahnya ada di sana. Jadi komunikasi yang tidak jalan, komunikasi yang tidak baik antara sekolah dan orang tua. Iya, betul benar. Kalau begitu Pak, mungkin kalau Bapak ini dari ngambil sudut pandang dari orang tua ya Pak ya, dengan kondisi tadi misalkan anak Bapak ditindaklanjuti di sekolah, terus anak Bapak ini laporan di rumah, respon Bapak sebagai orang tua itu seperti apa Pak? Kalau sudut pandang saya sebagai orang tua, tentu kita akan nanya. Karena tadi kita sudah punya basic bahwa kita percaya kepada pihak sekolah, percaya kepada guru, mereka akan melakukan yang terbaik untuk anak kita. Tentu kita akan nanya, apa hal yang melatar belakangi kamu ditampar? Gitu. Jadi justru kalau saya mengambil sudut pandang orang tua dalam kondisi saya seperti ini sekarang, tentu akan nanya dulu, kamu kenapa ditampar? Apa latar belakang masalahnya? Tapi karena kalau mereka melakukan sesuatu tentu ada ada latar belakang, ada alasan gitu. Itunya justru yang harus kita kejar terlebih dahulu, bukan ditamparnya. Iya. Berarti alasan dibalik ditamparnya itu harus dicari, itu yang harus dikejar dulu justru seharusnya. Berarti peran orang tua di rumah untuk membangun komunikasi dengan anak juga sangat penting berarti ya Pak ya? Tentu. Itu penting sekali. Jadi justru semakin anak beranjak dewasa, seringkali orang tua ada yang mereka acuh begitu ya, atau mereka membahasakan bahwa kita udah percaya anak kita udah dewasa dan seterusnya. Justru mereka seharusnya tetap diajak komunikasi, diajak ngobrol. Dulu kan ketika masih TK atau SD, banyak orang tua yang ketika anaknya pulang sekolah disambut gitu ya. Disambut, ditanya, kamu ngapain aja di sekolah, bahagia atau enggak, dan seterusnya. Sekarang kan kalau udah besar justru itu nggak ada. Karena komunikasinya kurang intens mungkin di rumah. Kedua, ada jarak antara orang tua dan anak, karena anak udah besar dan lain sebagainya gitu. Iya, betul sekali. Dengan melihat kondisi seperti itu Pak, kira-kira perlu gak ya sekolah itu mengadakan bukan parenting mungkin sosialisasi begitu ya Pak dengan orang tua, seperti apa tindakan sekolah, batasan apa orang tua bisa mengintervensi dan segala macamnya mungkin gitu ya Pak ya? Betul. Di sekolah kan memang ada tuh. Kalau di tingkat dasar setahu saya ada namanya POMG gitu. POMG itu singkatan dari pertemuan orang tua murid dan guru. Jadi itu tiap-tiap sekolah beda-beda. Ada yang setahun 2 kali gitu ya, pas pembagian rapot misalnya, atau bahkan ada yang 1 bulan sekali. Mereka ngobrol, pihak sekolah dan orang tua. Isinya lebih ke ngebahas program sekolah yang akan mereka lakukan 1 bulan ke depan atau 1 semester ke depan. Lalu kemudian juga membicarakan tentang kritik atau bahkan saran orang tua. Juga momen itu menjadi momentum untuk orang tua siswa, mereka berbagi temuan di rumah seperti apa. Anak saya misalkan ada keluhan apa misalnya, disampaikan di forum itu. Sehingga ada komunikasi, terjalin komunikasi, ada perbincangan, ada apa. Bahkan biasanya seringkali diakhiri dengan makan-makan gitu ya. Kan orang Sunda mah gitu ya, ada goreng ku baso. Mau baik mau buruk itu mesti ngobrol ku basa gitu ya bahasa ininya. Tapi dipelesetkan dengan baso karena memang dengan makan biasanya ngobrol sambil makan itu setiap masalah selesai gitu ya, bisa diperbincangkan. Jadi ada momen khusus sebetulnya, ada forum khusus, ada wadah khusus juga gitu. Siap. Nah itu tadi mungkin seputar keluarga ya Pak ya. Jadi semoga orang tua yang menonton ini bisa menjalin komunikasi yang baik dengan sekolah tentunya, supaya tidak ada kesalahpahaman ya Pak ya. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, tadi tentang keluarga, kita sekarang beranjak ke sekolahnya sendiri. Nah Pak, kan di era modern ini di mana informasi serba cepat, kita bisa melihat di mana banyak guru-guru yang bermain media sosial ya Pak ya. Betul. Saya memperhatikan gitu dari media sosial, kenapa ya terkesan guru ini tuh seperti karena informasi bisa diakses dengan mudah, guru-guru kadang ada yang suka bikin vlog ya, kadang ada yang suka bikin video tentang pembelajaran. Orang-orang ini saya perhatikan banyak yang cepat menjudge gitu Pak tentang gimana guru, misalkan guru berjoget sedikit mungkin Pak ya, ada kan banyak Pak langsung
komen-komennya tuh apakah pantas guru seperti ini dan segala macamnya. Nah, apakah dengan tekanan dari media ini, Pak, guru itu kehilangan otoritas gitu dalam dunia pendidikan. Jadi mungkin ada mungkin relevan juga dengan kejadian di mana ketika ada yang ditampar, masyarakat melihat oh guru juga seperti ini mungkin di media sosial. iya. Nah, itu seperti apa tanggapan Bapak? Oke. Saya teringat pesan tokoh besar Persis ya, Ustadz Abdurrahman. Beliau menyampaikan seorang pendidik atau seorang ustadz, seorang guru itu seperti manusia yang memakai pakaian serba putih. Nah, pakai celana putih nih. Celana putih, baju putih. Jadi orang yang berpakaian serba putih itu kan biasanya jauh lebih hati-hati. Jadi mereka ketika duduk atau bersandar, berdiam di tempat manapun mereka jauh lebih hati-hati karena akan kelihatan. Iya. Gitu. Jadi sosok guru itu memang sosok yang harus hati-hati, harus menjaga marwah, menjaga wibawanya, tidak sembarangan dalam bertindak, tidak sembarangan dalam bersikap, juga bertutur gitu ya, dijaga. Memang harus seperti itu idealnya. Nah, di zaman sekarang justru banyak orang yang senang membagikan kegiatannya di media sosial, termasuk guru diantaranya, termasuk guru. Tapi tentu kita baik dari perspektif sebagai orang tua masyarakat gitu ya, atau perspektif sebagai guru, tentu kita tidak bisa mengeneralisir. Ada kasus tertentu lalu dibandingkan atau dikaitkan dengan situasi yang terkait dengan itu, padahal nggak terkait juga, cuman sama profesinya aja. Ada guru atau kepala sekolah yang nampar, kemudian ada yang guru misalkan juga itu kan lain soal sebetulnya, gitu ya, nggak berkaitan secara langsung. Tapi ya tadi intinya guru atau pendidik itu harus menjaga diri, tidak gegabah, tidak sembarangan dalam bersikap, karena mereka seperti ikan dalam akuarium, ya dipantau gitu, dilihat, diperhatikan sehingga gerak-geriknya memang harus bagus, ya. Itulah kenapa kita sebagai muslim, terutama muslim yang memilih menjadi seorang pendidik, seorang guru atau bahkan dosen, tentu harus bersikap sebagaimana Rasulullah itu udah jadi role model paling ideal. Jadi Rasul itu kan selalu menjaga diri, ya. Rasul itu memiliki sifat muraqabah, merasa diawasi, sehingga tindak tanduknya itu diatur sedemikian rupa, tidak gegabah, gitu ya. Dan yang paling penting ialah guru itu harus menjadi teladan, harus menjadi teladan. Itu poinnya, sehingga diikuti oleh siswa, dilihat oleh orang tua dan seterusnya. Ya tadi kan poinnya bahwa ada orang tua, masyarakat yang melihat kok guru teh kayak gini ya, joget-joget dan lain sebagainya gitu, yang dianggap oleh mereka sebagai perbuatan yang mungkin tidak elok, tidak pantas dilakukan oleh seorang guru. Begitu. Ya, betul sekali. Jadi mungkin pesan untuk guru itu dimanapun dan kapanpun harus lebih berhati-hati ya dalam bertindak, karena pasti akan jadi bumerang. Betul. Segala tindakan guru itu. Bukan bumerang Instagram ya, ada bumerang. bukan efek ya Pak ya. Oke. Nah, melihat kondisi yang tadi gitu Pak ya, Bapak sebagai pimpinan sekolah gitu ya, sebagai kepala sekolah, bagaimana sih Pak supaya ketika ada kasus yang seperti ini ataupun bentuk teguran apapun ya Pak ya, bukan cuma merokok, gimana Pak ini mungkin pesan Bapak ya untuk guru-guru, untuk bawahan, untuk tenaga kependidikan dan segala macamnya, bagaimana supaya kita itu menegur tapi tetap menjaga wibawa dengan kondisi kan kalau kita melihat sendiri kasus yang di Cimarga ini kan kita tidak tahu ya Pak di belakang itu ada apa, apa penyebab guru ini menampar, apakah mungkin muridnya melonyeng mungkin Pak ya, kita kan nggak tahu. Yang tadi Bapak sempat sebut juga ya, dia cerita ke orang tuanya pokoknya dia ditampar, tidak melihat kondisinya. Nah, gimana Pak pesan Bapak gitu untuk guru-guru ketika menegur anaknya tuh kita bisa main cantik gitu Pak, jadi tegurannya kena, kita pun aman gitu dari segala tuntutan nanti ke depannya gitu Pak. Iya. Poinnya sih sebetulnya lebih ke tadi, bahwa harus ada komunikasi yang baik. Jadi begini, pihak sekolah tentu akan mengajak orang tua untuk berbicara. Ini loh aturan yang ada di sekolah kami. Anak harus seperti apa, mana yang boleh, mana yang nggak boleh gitu ya. Terus lalu kemudian disampaikan juga terkait konsekuensi yang akan diterima oleh siswa tersebut jika melanggar. Jadi orang tua
diberi sosialisasi, disampaikan dulu ini programnya, ini hukumannya, ini regulasinya dan seterusnya. Sehingga orang tua paham, mengerti. Nah, nanti ketika di lapangan terjadi yang dikhawatirkan, yaitu anak melakukan hal-hal yang don't tadi itu, yang nggak boleh tadi itu, orang tua sudah paham, sudah mengerti. Nah, pihak sekolah, guru terutama juga tentu harus memahami apa yang dia hadapi dan aturan yang seharusnya dilakukan. Meskipun memang saya ini juga ya tidak bisa menganggap enteng. Cek orang Sunda mah tuh bisa ngabisani gitunya, nggak bisa menganggap bahwa situasi dalam di sekolah itu kan beragam gitu ya. Persis seperti kasus yang di Cimarga itu kan kepala sekolah mendapati anak merokok, anaknya kabur, dipanggil dan seterusnya gitu ya. Itu kan ada situasi-situasi yang kemudian itu tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Hektiknya, paniknya dan ribetnya kondisi dalam seperti itu. Terlebih kan yang di Cimarga itu anak SMA ya, anak yang sudah dewasa begitu ya, sudah dewasa. Beda dengan anak SD atau SMP begitu dalam penanggulangan dalam manajemen konflik, manajemen chaos itu kan beda. Ini SMA gitu ya, sehingga ada hal-hal yang mungkin tidak terkontrol sehingga terjadilah hal semacam itu. Jadi semua pihak harus memahami aturan yang ada seperti apa. Lalu kemudian setelah saling memahami, nanti dia akan tahu konsekuensi yang akan diterima juga seperti apa. Sehingga jika hal tersebut, itu pun kan hal yang tidak diinginkan sebetulnya terjadi, ya itulah konsekuensinya gitu. Meskipun terkait yang di Cimarga itu saya tentu menyayangkan siswa tersebut merokok di sekolah begitu ya. Juga menyayangkan harus ada tindakan kekerasan semacam itu. Jadi kedua belah pihak memang perbuatannya sama-sama disayangkan, tapi hal-hal setelah itu yang justru semakin memperkeruh, semakin memperumit permasalahannya. Begitu. Belum campur tangan netizen mah benar ya. Itu dia. Dan jadi memperkeruh keadaan. Betul. Oke, itu tadi tadi udah disebut tentang sekolah, tentang orang tua. Nah, sekarang kita masuk ke masyarakatnya nih, Pak. Nah, melihat kondisi yang sekarang informasi serba cepat ini, sejauh mana sih Pak intervensi masyarakat itu boleh bukan mengomentari ya, boleh mengintervensi tentang segala tindakan sekolah gitu. Apa yang tidak boleh mereka ikut campur, apa yang boleh mereka ikut campur? Saya kira agak sulit ya kalau kita membatasi itu. Dari para ustadz, para ulama, kita sering mendengar kisah Luqman Al-Hakim. Dia dengan anaknya sedang berjalan dengan seekor keledai. Kita sering mendengar cerita itu. Keledainya dinaikin oleh anaknya, dituntun oleh bapaknya, masyarakat membicarakan. Senang budak teh tidak tahu diri masa bapaknya nuntun. Akhirnya mereka dengar dan merubah situasi sehingga akhirlah kita sudah paham kisah itu. Yang jelas poinnya adalah bahwa tindakan apapun yang kita lakukan, masyarakat selalu ada respon gitu ya. Selalu ada respon. Ada responnya positif, mengapresiasi, ada juga yang menyalahkan, menyayangkan dan lain sebagainya. Bahkan netizen yang diam pun kan dia merespon. Iya. Kan no response is response gitu ya. Jadi selalu ada tanggapan. Jadi justru solusinya ialah atau kuncinya adalah respon-respon tadi tentu sulit untuk kita batasi. Gak mungkin kita hilangkan. Kita gak mungkin menyumpal setiap mulut orang yang ingin berkomentar. Itu sulit sekali. Yang jelas kuncinya ialah sekolah gitu ya, sekolah terutama yang membuat regulasi, pastikan bahwa regulasinya on the right track, di jalur yang benar, sesuai dengan undang-undang lah katakan misalkan, atau sesuai dengan peraturan dan lain sebagainya. Pastikan tidak membuat aturan yang keliru, melawan undang-undang atau bahkan melanggar syariat. Kalau sudah benar di track itu, ada yang komplain, ada yang protes, ada yang marah, kita punya argumentasi yang kokoh, argumentasi yang kuat. Jadi gak usah membatasi itunya, kita aja pastikan bahwa kita di jalur yang benar gitu, sehingga aman. Berarti sekolahnya Pak ya, kita bisa melihat kita udah di jalan yang benar atau tidak. Kalau misalkan aman ya kita nggak usah pedulikan komentar seperti karena itu. Karena kalau kita
kalau kita bergerak, kalau kita bekerja berdasarkan komentar atau respon pihak luar, kita nggak punya prinsip. Betul. Justru sekolah-sekolah yang ditinggalkan ya karena itu. Masyarakat kata netizen ini tuh harus gini digugu gitu ya. Betapa lelahnya kita jika hidup harus didikte oleh orang lain. Betul. Nah, menimbang tadi Pak tentang kita jangan didikte gitu ya oleh orang lain, apalagi kita yang punya lembaga pendidikannya. Betul. Bagaimana nih Pak kita mengkolaborasikan masyarakat, sekolah dan keluarga supaya punya visi yang sama agar kalau misalkan dihindari mungkin sulit ya Pak ya, tapi meminimalisir kejadian yang menghebohkan seperti ini gitu Pak. Nah, bagaimana cara menyatukan visinya Pak? Oke. Caranya ya tadi yang sudah beberapa kali saya sampaikan, komunikasi, harus ngobrol, harus duduk bersama, berembuk, menerima segala macam masukan. Karena kan biasanya dalam penyusunan kurikulum sekolah juga seperti itu biasanya. Jadi ada semacam rembukan, ada semacam pertemuan, berbagai macam unsur dilibatkan, ada kepala sekolah, ada guru tentu, ada komite sekolah. Kan komite juga terdiri dari beberapa unsur, ada orang tua, ada yayasan kalau pakai yayasan, ada masyarakat juga. Jadi mereka punya sumbangsih menyampaikan ini loh yang masyarakat kita butuhkan. Ini loh yang kita temukan di masyarakat yang kurang dari sekolah kita. Nah, si masukan itu diambil, diracik, diramu, jadilah sebuah kurikulum yang dipakai. Jadi hasil dari rembukan, hasil dari musyawarah dipakai untuk bahan penyusunan kurikulum tadi. Sehingga semua aspirasi, semua suara itu sudah terangkum, sudah masuk, sehingga terakomodir semuanya. Oh berarti masyarakat itu masuk komite juga Pak ya? Karena saya kan bukan di SD atau sekolah umum ya, saya PKBM gitu. Jadi struktur organisasi mungkin agak berbeda juga. Beda, iya. Oh ternyata masuk ya masyarakat itu? Ada. Oh oke. Mereka turut memberikan sumbangsi, ide, gagasan, atau bahkan keinginan gitu. Mungkin langsung masuk ke pertanyaan terakhir ya. Oke. Mungkin tadi kita sudah berbicara tentang presenter pendidikannya, bagaimana peran sekolah, masyarakat dan juga orang tua. Betul. Mungkin sekarang pesan dari Bapak nih untuk guru-guru di seluruh Indonesia aja, mungkin kita jauh sedikit nggak apa-apa. Bagaimana pesan dari Bapak kepada guru-guru di seluruh Indonesia ini untuk menghadapi atau nanti di kemudian hari akan menghadapi hal yang serupa, akan menghadapi dilema yang serupa. Bagaimana pesan dari Bapak sebagai guru dan juga sebagai pimpinan sekolah gitu Pak? Untuk guru-guru seluruh Indonesia atau dimanapun berada, tetaplah menjaga bara semangat untuk tetap hidup, ya, karena dari gurulah kita belajar banyak hal. Dan tetaplah menjadi teladan, ya, jadi teladan, jaga semangat, lalu tetap hiasi diri dengan akhlak yang baik, ya. Juga tentu penuhi jiwa kita dengan ilmu, karena seperti nama dan julukan kita, guru, ya, digugu dan ditiru. Kita akan selalu dilihat, diperhatikan oleh siswa, oleh murid, dan mereka akan meniru kita, sehingga jadilah uswatun hasanah sebagaimana Rasulullah yang menjadi suri teladan buat kita. Mereka akan meniru kita, meniru cara berbicara kita, meniru cara berkomunikasi kita, meniru cara berpakaian kita. Dan lebih dari itu, tentu setiap guru harus bersabar, ya. Itu pesan harga mati bagi guru. Nggak ada opsi lain selain bersabar. Ya memang seperti itulah guru, ya. Harus bersabar dengan segala macam keadaan dan juga harus tetap semangat tentu. Dan yang tadi ada poin tambahan bahwa harus berkomunikasi dengan semua pihak gitu ya. Juga menjaga nama baik karena akan selalu dipantau, dilihat oleh semua orang. Tetap semangat seluruh guru di jagat raya. Ya terima kasih Pak Iqbal, Masya Allah sharingnya itu begitu menambah pandangan baru. Jadi mungkin yang bisa saya simpulkan di sini adalah ada satu hal sepele yang mungkin tidak kita lakukan, yaitu komunikasi. Nah, sahabat YAI, apapun latar belakangnya, baik kalian yang di rumah ini sebagai
masyarakat, sebagai orang tua ataupun sebagai guru, kuncinya adalah komunikasi ya Pak ya. Tentunya komunikasi. Kalau saya pribadi Pak selalu menerapkan prinsipnya tuh skeptis Pak terhadap informasi apapun. Jadi ketika kita mendapatkan informasi, belajar untuk tabayun, belajar untuk ragu terhadap informasi yang kita dengar dari mulut ke mulut, apalagi ya bukan dari sumbernya. Karena berita dari mulut ke mulut itu sangat berbahaya ya Pak ya. Tentunya apalagi kita nggak tahu sumber aslinya. Nah mungkin itu ya kuncinya adalah menjaga komunikasi baik guru, masyarakat ataupun orang tua. Nah mungkin sekian Bapak. Terima kasih atas waktunya. Semoga juga bermanfaat untuk kita semua. Oke sahabat IAI, mungkin demikian obrolan kita pada kali ini berbicara tentang Trisentra Pendidikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di podcast Suara Kita selanjutnya.